Halo anak-anak semuanya, sudah siap dengan firman Tuhan belum? Tentu anak-anak sudah bersiap-siap diri untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita nyanyi dulu ya. Nyanyi kingkong badannya besar. Kingkong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang pepek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami dapat mendengarkan dengan baik dan kami boleh diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, siapa di sini yang pernah dengar namanya Paulus? Wah, tentu anak-anak sudah ada yang pernah mendengar tentang Paulus. Nah, anak-anak, tahukah Bapak Paulus itu adalah salah satu orang yang dipilih oleh Tuhan untuk boleh menyampaikan firman Tuhan. Jadi anak-anak, Pak Paulus itu seperti Pak Pendeta, ya, dia menyampaikan firman Tuhan. Tetapi waktu itu anak-anak, Bapak Paulus tidak menyampaikan firman Tuhan tidak hanya di gereja seperti Pak Pendeta, tetapi Pak Paulus seringkali dia pergi ke jalan-jalan anak-anak. Ya, di sana dia pergi, dia menyampaikan firman Tuhan. Dia menyampaikan kepada semua orang bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat. Anak-anak tahukah? Pada waktu Pak Paulus menyampaikan tentang firman Tuhan ini, ada banyak orang-orang yang mau tertarik dengan Pak Paulus. Dia mau mengikut Pak Paulus, dia mau terima Tuhan Yesus. Nah, sekali waktu Bapak Paulus dia pergi bersama dengan temannya atau kawannya, namanya Bapak Silas. Dia pergi ke pasar anak-anak. Dia menyatakan, dia sampaikan, wah ayo bertobatlah, ya percaya kepada Tuhan Yesus. Wah anak-anak, mereka yang dengar mereka bilang, wah iya kak, Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Wah mereka senang anak-anak, mereka percaya supaya mereka diselamatkan. Tapi anak-anak, walaupun banyak orang yang percaya, ada juga orang-orang yang tidak suka dengan Pak Paulus. Nah anak-anak, di situ ada seorang anak, seorang ibu yang seringkali itu kerasukan setan. Biasanya anak-anak ibu ini selalu ditanya dengan mereka, bu, hari ini kalau mau beli nomor yang keluar nomornya berapa ya bu ya? Tahukah anak-anak, ibu ini karena dia dirasuk setan, dia bisa kasih tahu anak-anak. Wah banyak orang yang ikut dengan dia. Tapi pada waktu Pak Paulus dengan Pak Silas menyampaikan firman Tuhan, ibu ini selalu ikut Pak Paulus, sama Pak Silas. Sehingga Pak Paulus dan Pak Silas jadi tidak senang anak-anak. Pada waktu dia mengikuti Pak Paulus dan Pak Silas, Pak Paulus dan Pak Silas ketemu dengan dia kata, hei ibu, jangan kau ganggu kami. Setan yang ada di dalam tubuh ibu ini keluar. Benar anak-anak. Wah, setelah Pak Paulus mengusir setan dalam diri ibu ini tidak bisa lagi meramal. Ditanya, bu, nanti itu nomornya berapa yang mau keluar ya? Ah, ibu ini umpama dia bilang 64, enggak cocok lagi anak-anak. Wah, orang-orang yang biasa main judi itu anak-anak yang biasa tanya dengan ibu ini jadi marah dengan Pak Paulus, malas dengan Pak Silas. Apa yang terjadi anak-anak? Pak Paulus dan Pak Silas mereka tangkap anak-anak. Ditangkap mereka berdua. Kemudian Pak Paulus dan Pak Silas dihadapkan kepada Pak polisi, kepada pemerintahan. Dikatakan, wah Bapak dua ini Pak Silas sama Pak Paulus ini mengacau kota kita. Benar kan anak-anak? Tidak benar. Tapi karena mereka
tidak suka dengan Pak Paulus dan Pak Silas, mereka mengatakan seperti itu. Apa yang jadi anak-anak? Pak Paulus dan Pak Silas akhirnya dimasukkan ke dalam penjara. Penjara dulu anak-anak tidak sama seperti penjara kita. Penjara dulu itu sulit sekali anak-anak, di dalam, ada di bawah tanah, ya. Wah, mereka kasih itu gedung yang kuat sekali anak-anak. Bukan hanya gitu, tangannya diikat, kakinya diikat, namanya dipasung. Anak-anak, Pak Paulus dan Pak Silas, dia dimasukkan ke dalam penjara. Kaki dan tangannya diikat. Tapi tahukah anak-anak, walaupun seperti itu, Pak Paulus dan Pak Silas, dia tidak sedih anak-anak. Waktu malam-malam dia berdoa kepada Tuhan. Dia memuji Tuhan. Siapa di sini anak-anak yang suka memuji Tuhan? Siapa yang suka berdoa? Pak Paulus dan Pak Silas, dia suka memuji Tuhan. Dia suka berdoa. Jadi walaupun anak-anak, walaupun dia di penjara, dia tidak sedih anak-anak. Dia tidak susah, tetapi dia memuji Tuhan. Ya, dia memuji Tuhan. Tahukah anak-anak apa yang terjadi? Pada waktu Pak Paulus dan Pak Silas memuji Tuhan, tiba-tiba ada gempa. Ada apa? Ada gempa. Wah, anak-anak, pintu-pintu yang tadinya digembok, yang dikunci, wah, tiba-tiba terbuka anak-anak. Kemudian ikatannya, tangan kakinya Pak Paulus juga terlepas. Wah, Pak Paulus heran. Kok bisa ya Tuhan menolong mereka? Tangannya Pak Paulus tiba-tiba lepas, kakinya, ikatannya tiba-tiba lepas. Kemudian Pak Paulus dan Pak Silas, dia bisa pergi berjalan. Wah, orang-orang tahanan yang lainnya juga mau keluar anak-anak. Pada waktu Pak Paulus dan Pak Silas mau keluar, kepala penjara ini ketakutan. Kenapa? Karena kalau tahanan semua keluar, maka kepala penjara akan dihukum. Jadi anak-anak, wah, bapak kepala penjara ini dia sedih. Dia ambil itu pisaunya yang besar, itu pedangnya, dia bilang, oh bagus aku mati, Jak. Bu, nanti aku dihukum mati sama pemerintah. Tapi Pak Paulus bilang apa? Jangan kamu bunuh diri. Kami tidak ada yang keluar. Kami semua masih ada di sini. Wah, benar anak-anak. Wah, Bapak itu heran ya. Kok tidak ada yang lari? Kami tidak ada yang lari, Pak. Kami masih di sini. Kemudian Bapak ini tanya, Pak Paulus, Pak Silas, apa yang kami buat ya Pak supaya kami bisa selamat? Pak Paulus dan Pak Silas bilang, percayalah kepada Tuhan Tuhan Yesus, maka engkau akan selamat, engkau dan semua isi rumahmu. Wah, mendengar itu anak-anak, Bapak kepala penjara ini menjadi senang. Dia tidak jadi membunuh dirinya, tetapi dia percaya kepada Tuhan Yesus. Anak-anak tahukah? Kalau kita berada di dalam kesusahan, kita berada di dalam kesulitan, kita datang, kita berdoa kepada Tuhan kepada Tuhan Yesus. Sama seperti Bapak Paulus dan Pak Silas, maka Tuhan memberikan pertolongan kepada mereka. Ayat hafalan kita ada di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-34, ayatnya yang kedua. Aku hendak memuji Tuhan di segala waktu. Aku hendak memuji Tuhan di segala waktu. Jangan lupa ya, kalau kita susah, kita sedih, yuk kita berdoa kepada Tuhan. Yuk anak-anak kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk cerita firman Tuhan pada hari ini. Biar Engkau boleh menolong kami sehingga kami dapat meniru Bapak Paulus dan Bapak Silas untuk senantiasa berdoa kepada Tuhan pada waktu kami mengalami kesulitan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Dadah anak-anak.